Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wa kafa. Wassalatu wassalamu ala nabiyil mustafa wa ala alihi wa ashabihi wa man iktafa amma ba'du. Akhwati fillah, rahimani wa rahimakunallah. Alhamdulillah, kita senantiasa bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas berbagai kenikmatan yang Allah anugerahkan kepada kita. Kesehatan yang Allah berikan, kesempatan dan waktu luang yang menjadikan kita semua dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala hadir di majelis-majelis keilmuan. Pada kesempatan kali ini kita akan memulai kajian perdana tentang fikih muslimah. Sebelumnya, ana ingin membawakan sebuah perkataan yang sangat indah dari Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu taala anhu, seorang sahabat pakar tafsir yang wafat tahun 32 Hijriah di Madinah. Suatu ketika Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu taala anhu, beliau menemui para sahabat dan mengatakan kepada mereka, "Kaifa antum idza labisatkum fitnah?" Bagaimanakah kondisi kalian wahai para sahabat ketika gelombang fitnah menerpa kalian? Yahramu fihal kabir wa yarubbu fihas saghir. Yang fitnah itu menjadikan orang-orang yang tua menjadi pikun dan menjadikan anak-anak segera tumbuh menjadi dewasa. Idza turika minha syai'un qila turikatis sunnah. Ketika fitnah itu ditinggalkan, maka orang-orang saat itu akan mengatakan sunnah telah ditinggalkan. Ketika mendengar ucapan Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu ta'ala anhu ini, para sahabat mengatakan, qalu wa mata dzaka? Kapan kiranya fitnah itu terjadi wahai Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu ta'ala anhu? Maka beliau mengatakan, idza dhahabat ulama'ukum wa kathurat juhala'ukum. Itu akan terjadi ketika pergi para ulama-ulama kalian, wafatnya para ulama-ulama kalian, dan tersebarnya orang-orang jahil di antara kalian. Wa kathurat qurra'ukum wa qallat fuqaha'ukum. Banyaknya para qurra' kalian, akan tapi sedikitnya para fuqaha, para ahli fikih di antara kalian. Wa kathurat umara'ukum wa qallat umana'ukum. Banyaknya pemimpin-pemimpin kalian, namun sedikitnya amanah di antara kalian. Wal tumisatid dunya bi amalil akhirah. Saat itu orang-orang akan mencari dunia dengan amalan-amalan akhirat. Wa tufaqqiha li ghairid din. Dan saat itu manusia akan mencari ilmu selain ilmu agama. Akhwati fillah, rahimani wa rahimakunallah. Perhatikanlah berita yang disampaikan oleh Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu ta'ala tersebut. Bagaimana ketika fitnah terjadi, salah satu tandanya adalah sedikitnya para fuqaha, sedikitnya para ahli fikih. Maka pada kesempatan malam hari ini, kita mencoba untuk mempelajari fikih muslimah. Kenapa seorang muslimah perlu mempelajari fikih? Karena 80% rukun Islam adalah fikih. Selain syahadat, selain dua kalimat syahadat, maka selebihnya rukun Islam adalah fikih. Salat adalah bagian dari fikih. Zakat bagian dari fikih. Puasa bagian dari fikih. Bahkan haji pun bagian dari fikih. Sehingga belajar ilmu fikih seolah-olah seorang telah belajar 80% dari bagian Islam yang besar. Kalaulah kita melihat permasalahan umat sekarang ini, kebanyakan pertanyaan yang diajukan berkaitan tentang masalah ibadah dan berkaitan tentang masalah muamalah. Dan itu semuanya dalam lingkup ilmu fikih. Sehingga harapan kita, semoga kita diberikan kemudahan dalam mempelajari ilmu fikih, dimudahkan dalam mengamalkannya, dan dimudahkan pula di dalam mendakwahkannya. Akhwati fillah rahimani wa rahimakunallah. Di dalam kitab fikih itu terdiri dari kitab dan bab. Diawali dari kitabut taharah, kemudian kitabus salah, kitabuz zakah, kitabus siyam,
sampai terakhir adalah kitab wasiat dan warisan. Dan yang ada dalam kitab fikih muslimah yang akan kita pelajari ini adalah semua pembahasan fikih kecuali beberapa bab yang tidak dimasukkan. Di antaranya adalah bab azan, karena ini berkaitan dengan laki-laki. Kemudian bab salat Jumat, bab salat khauf, bab berwudu, bab warisan, dan bab hudud serta jinayat. Itu yang tidak masuk di dalam pembahasan fikih muslimah. Maka pada kesempatan kali ini kita mencoba untuk mengawali dari kitab Thaharah karena itu adalah basic dasar dari pembahasan fikih Islam. Akhwati fillah rahimani wa rahimakumullah. Bab Thaharah selalu didahulukan di dalam pembahasan fikih. Karena Thaharah atau bersuci merupakan syarat sahnya salat. Sebagaimana Nabi SAW bersabda, la tuqbalu salatun bighairi tahurin. Salatnya seseorang tidak akan diterima kecuali dengan taharah, dengan bersuci. Dalam hadis yang lainnya Rasulullah SAW juga bersabda, miftahus salati tahur. Kunci dari salat adalah taharah. Karena demikian pentingnya taharah dalam Islam, maka Rasulullah SAW menyebutkan bahwa taharah adalah separuh dari keimanan. Sebagaimana Rasulullah SAW bersabda, at-tuhuru syatrul iman. Taharah adalah separuh dari keimanan. Walhamdulillahi tamla'ul mizan. Dan ucapan alhamdulillah akan memenuhi timbangan amalan kebaikan. Dalam kitab Thaharah ada beberapa bab, diawali dari babul miyah, babul najasat, dan yang seterusnya sampai terakhir di bab haid dan nifas. Maka pada kesempatan kali ini kita akan membahas tentang babul miyah terlebih dahulu, kemudian kalau ada waktu kita lanjutkan di bab an-najasat, bab tentang najis-najis. Akhwati fillah rahimani wa rahimakumullah. Air yang ada di muka bumi ini, kalaulah kita timbang di dalam perspektif fikih Islam, perspektif hukum Islam, maka dia hanya terbagi menjadi dua bagian saja. Yang pertama adalah air suci, dan yang kedua adalah air najis. Apa itu air suci? Air suci adalah air yang tetap dalam sifat aslinya, sebagaimana dia diciptakan. Dan air yang suci itu berasal dari dua sumber. Kalaulah dia bukan keluar dari tanah, maka dia akan turun dari langit. Yang keluar dari tanah misalnya air sungai, air sumur, air laut. Ini semua pada asalnya adalah air yang suci. Rasulullah SAW pernah ditanya tentang air laut. Maka beliau bersabda, huwa tahuru ma'uhu al-hillu maitatuhu. Air laut itu suci dan halal bangkainya. Artinya bangkai ikan yang ada di lautan itu halal untuk dikonsumsi. Ini menunjukkan bahwasanya air laut adalah hukum asalnya adalah suci. Kemudian yang kedua adalah air yang turun dari langit. Ini juga air yang suci. Misalnya contohnya salju dan air hujan. Allah Subhanahu wa taala berfirman tentang sucinya air hujan. Allah berfirman dalam Al-Qur'an di surat Al-Anfal pada ayat yang ke-11. Allah berfirman, "Wa yunazzilu 'alaikum minas sama'i ma'an liyutahhirakum bihi." Kata Allah Subhanahu wa taala, Allah turunkan kepada kalian hujan dari langit. Untuk apa? Liyutahhirakum bihi. Untuk mensucikan kalian dengan air hujan tersebut. Ketika Allah Subhanahu wa taala menyebutkan bahwa air hujan itu untuk mensucikan, maka menunjukkan hukum air hujan itu suci. Karena bagaimana sesuatu tidak suci bisa menjadikan sesuatu yang lainnya menjadi suci. Ini yang pertama, yaitu air yang suci, air yang tetap dalam sifat aslinya sebagaimana diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian air yang kedua, akhwati fillah rahimani wa rahimakumullah, adalah air najis. Apa itu air najis?
Air najis adalah air yang telah berubah dengan sesuatu yang najis, sehingga berubah salah satu dari sifatnya, baik itu warnanya, baunya, maupun rasanya. Sehingga pada asalnya air itu suci, ketika dia bercampur dengan sesuatu yang bukan najis, maka dia tidak najis. Air akan berubah menjadi najis kalau dia tercampur dengan air najis, dengan sesuatu yang najis yang akan kita bahas setelah ini, dan sampai terjadi perubahan salah satu sifatnya. Apakah itu warnanya berubah, rasanya berubah, atau baunya berubah. Ketika yang berubah adalah sesuatu yang najis, maka dia berubah menjadi air najis. Kalaulah yang berubah itu bukan najis, maka dia bukan dikatakan air najis. Contohnya misalnya ada air putih, kemudian ada gula. Gula ini kan suci, dia bukan masuk dalam najasat. Kalaulah dicampurkan antara gula dengan air, maka air itu suci tapi tidak mensucikan. Tapi tidak bisa dikatakan air itu najis. Kenapa? Karena yang mencampuri air bukanlah sesuatu yang najis. Jadi air baru dikatakan najis kalau dia terjadi percampuran, dia kemasukan sesuatu yang najis sampai berubah salah satu dari tiga sifatnya. Warnanya, baunya, ataukah rasanya. Sebelum kita masuk mengenal pada hal-hal yang najis, ada beberapa poin catatan, ini yang tidak masuk di buku fikih muslimah yang ada pada antunna semuanya. Silakan ditulis bagi yang ingin mencatat. Poin yang pertama, apabila air suci tercampur dengan sesuatu yang suci, selama tidak keluar dari keasliannya, dari kemutlakannya, maka air tersebut suci dan bisa digunakan untuk bersuci. Di antara dalilnya adalah hadis dari Ummu Atiyah radhiyallahu taala anha, ketika Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam bersabda kepada para wanita yang memandikan jenazah putri beliau yaitu Zainab. Maka Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam bersabda kepada mereka, "Ighsilnaha thalathan." Mandikanlah putriku dengan 3 kali basuhan. Au khamsan, atau 5 kali basuhan. Au aktsara min dzalik, atau lebih dari 5 kali. In ra'aitunna dzalik. Kalaulah kalian merasa itu perlu dibasuh lebih dari 5 kali basuhan. Bima'in wasidrin, dengan air dan daun bidara. Waja'alna fi akhirati kafuran au syai'an min kafurin. Dan jadikan basuhan terakhirnya adalah air dengan kapur barus atau sedikit dengan kapur barus. Kita tahu ya, di dalam prosesi pemandian jenazah, maka air basuhan terakhir adalah dengan air kapur barus. Yang menjadi istidlal dalam hadis yang mulia ini, bahwa mencampur air dengan kapur barus, ketika kapur barusnya itu banyak, dan sampai dia memenuhi, maka ini statusnya masih suci air ini. Kenapa? Karena kapur barusnya adalah sesuatu yang suci, airnya juga sesuatu yang suci. Ini poin yang pertama. Kemudian poin yang kedua, jika air suci tercampur dengan sesuatu yang suci, namun keluar dari keasliannya, keluar dari kemutlakannya, maka air itu suci, tapi tidak bisa digunakan sebagai alat bersuci. Contohnya begini, misalnya ada seorang muslimah, dia menggunakan sabun di kamar mandi. Kemudian sabunnya itu masuk ke bak mandinya. Terjadi percampuran sabun suci, karena dia tidak termasuk najasat, kemudian bercampur dengan air yang suci. Kalaulah dia segera mengambilnya, meskipun ada sedikit busa di bak mandi itu, maka ini suci dan mensucikan. Artinya suci bisa digunakan untuk berwudu, bisa digunakan untuk mandi. Kalaulah dia menggunakan sabun kemudian terjatuh dan tidak diambil, sampai keesokan paginya sehingga sabun itu hancur atau tinggal sedikit, dan bak mandi penuh dengan busa, dominan busa itu, maka kita katakan air ini suci, tapi tidak bisa digunakan untuk bersuci. Karena sudah keluar dari keaslian, sudah bukan air yang asli lagi. Tapi juga tidak bisa dikatakan ini air najis karena yang mencampurinya bukan sesuatu yang najis. Kemudian poin yang ketiga, air yang najis bisa menjadi suci
dengan menghilangkan perubahan yang ada pada air tersebut, baik warnanya, baunya, maupun rasanya. Baik hilangnya dengan sendirinya, dengan mengurasnya, atau menambahkan air yang disebut dengan mukatsarah, ditambahkan dengan air yang banyak, sehingga hilang perubahan, terjadi perubahan dan hilangnya tanda-tanda kenajisan dalam air tersebut. Misalnya, akhwati fillah rahimani wa rahimakumullah, seorang memiliki tandon air misalnya. Kemudian ada tikus yang masuk ke situ dan mati di situ. Ini bangkai dan ini bagian dari najis. Ketika sudah tahu, maka segera diangkat bangkainya dan masih ada sedikit bau-bau najis misalnya. Maka bagaimana cara mensucikannya? Bisa dengan diendapkan sehingga nanti kalau turun ya penyebab kenajisan, penyebab baunya itu dan diambil bagian atasnya dan tidak ada bau najis, maka ini menjadi suci. Atau mukatsarah, itu ditambahkan dengan air yang banyak sehingga menjadi tidak ada tanda-tanda kenajisan, maka itu menjadi suci lagi. Jadi sesuatu yang najis ketika tercampur, sesuatu yang suci ketika tercampur dengan najis, maka bisa dengan cara menambahkan atau menghilangkan najisnya sampai tidak ada tanda-tanda kenajisan pada air tersebut. Kemudian yang terakhir, apabila seorang ragu, apakah air ini suci ataukah najis? Dia ragu, maka dia harus yakin hukum asal pada air itu suci. Sebagaimana kaidah disebutkan dalam sebuah kaidah, al-aslu fi miyahinat taharah. Pada asalnya air itu adalah suci. Misalnya, ada seorang muslimah yang dia masuk toilet. Dia masuk toilet, kemudian ada bak air di bawah. Dia tidak tahu apakah ini air suci atau najis. Apakah tadi ada orang yang buang air kemudian masuk ke situ ataukah tidak. Dia tidak tahu ini. Maka kita katakan al-aslu fi miyahinat taharah. Hukum asalnya air itu adalah suci. Sampai kapan? Sampai ada kejelasan bahwa air itu adalah air najis. Jadi tidak perlu panik, tidak perlu bingung ini najis atau tidak. Silakan digunakan. Selama tidak ada tanda-tanda, misalnya tidak bau, ada air seni misalnya, tidak ada bau yang busuk, maka air itu suci. Jadi ketika ada keraguan, al-aslu fi miyahinat taharah, hukum asal dari air itu adalah suci. Taib akhwati fillah rahimani wa rahimakumullah, sebelum kita pindah di pembahasan tentang an-najasat, coba kita murojaah ya. Silakan dibuka mic-nya, kalau videonya tidak perlu dibuka, mic-nya saja. Coba kita ulang, air terbagi berapa tadi? Akhwati fillah? 2. Terbagi 2 ya. Yang pertama apa? 2. Air suci. Air suci. Nah, Masya Allah. Kemudian? Suci dan air najis. Baik. Kapan air dikatakan sebagai air najis, akhwati? Apabila berubah dengan sesuatu. Bau, iya, Masya Allah. Rasa. Masya Allah, mumtaz. Berubah dengan sesuatu yang najis. Luar biasa. Jadi ketika ada percampuran dengan sesuatu yang najis dan berubah bau, warna, dan rasanya. Tapi sekarang kita lanjut lagi di pembahasan tentang an-najasat, tentang sesuatu yang najis. Karena ketika ini mencampuri air, maka air itu bisa berubah menjadi najis kalau dia sampai berubah salah satu dari 3 sifatnya. Taib, najis itu akhwati fillah rahimani wa rahimakumullah terbagi menjadi 2. Ada najis ainiyah dan ada najis hukmiyah. Apa itu najis ainiyah? Najis ainiyah adalah najis pada zat itu sendiri. Artinya benda itu termasuk benda-benda najis. Dan kita tidak bisa menentukan sesuatu itu najis kecuali berdasarkan dalil. Dan dalilnya harus dalil yang kuat. Dalil yang bisa digunakan sebagai hujjah. Sehingga ketika ada orang mengatakan bahwa benda ini adalah najis, maka datangkan dalilnya kepada kita. Datangkan dalil dalam Al-Quran atau sunnah Nabi SAW yang mulia. Karena hukum asalnya semua benda yang ada di muka bumi ini adalah suci. Sampai datang dalil bahwa dia dikatakan sebagai sesuatu yang najis. Dan najis ainiyah itu ada 10. Ada 10 yang sebentar lagi akan kita bahas. Kemudian yang kedua, ada najis hukmiyah. Najis hukmiyah adalah
benda najis yang jatuh pada sesuatu yang suci yang menjadikan sesuatu itu berubah menjadi najis. Contohnya misalnya, ada ibu-ibu, ada ummahat membuat sebuah makanan. Membuat makanan untuk jamuan begitu. Tiba-tiba ternyata jatuh cicak di makanan tersebut. Waliyadzubillah. Dan cicak itu mati di situ. Dan itu bangkai. Ini bagian dari najis. Maka kita katakan bahwa kuah tadi, makanan tadi itu menjadi najis kalau sampai dominan. Dan dia najisnya adalah najis hukmiyah. Kenapa hukmiyah? Karena pada asalnya kuah ini suci. Dia berubah menjadi najis karena dinajisi oleh salah satu dari 10 benda-benda yang najis. Itu hukmiyah. Jadi sederhananya ainiyah memang secara bendanya dia najis dan kita tidak bisa menentukan kecuali dengan dalil. Kemudian ada hukmiyah yang dia tertular najis gara-gara terkena sesuatu yang najis. Taib. Najis ainiyah yang secara zatnya najis itu hanya ada 10 akhwati fillah rahimani wa rahimakunallah. Artinya lebih dari ini maka tidak najis. Yang pertama adalah air seni manusia. Jadi air seni manusia itu najis. Sebagaimana diriwayatkan dari Anas bin Malik radhiyallahu taala anhu, dia mengatakan jaa a'rabi fabala fi ta'ifatil masjid. Suatu ketika datanglah seorang Arab gunung, orang Arab Badui, dan dia buang air kecil di pojok masjid, di ujung masjid. Fazajarahun nas, maka manusia pun mencelanya, memarahinya, karena ini masjid tidak boleh dibuat buang air kecil. Fanahahum Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam pun melarang mereka jangan dimarahi orang ini. Falamma qada baulahu, ketika dia telah selesai buang air kecilnya, amaran Nabi sallallahu alaihi wasallam bidanubin min ma. Maka Rasul minta didatangkan setimba air, fa'uhriqo alaihi, kemudian beliau menyiramnya dengan air. Dari hadis yang mulia ini kita bisa mengambil satu istidlal, satu pendalilan bahwa air seni itu najis. Karena kalaulah air seni tidak najis, maka pelajaran yang bisa terambil dari hadis yang mulia ini, kalaulah antunna memiliki anak kecil misalnya, dan dia pipis di teras rumah. Maka bagaimana cara mencucikannya? Sangat mudah sekali. Antun ambil setimba air, kemudian disiram. Ketika sudah hilang, maka meskipun basah ya, lantai itu hukumnya suci. Artinya bisa digunakan untuk tempat ibadah dan yang lainnya. Taib. Jadi yang pertama adalah air seni manusia. Kemudian yang kedua adalah kotoran manusia. Sebagaimana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Idza wati'a ahadukum bina'lihil adza fa inna turaba lahu tahur." Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, apabila salah seorang di antara kalian menginjak kotoran. Kotoran yang dimaksudkan di sini adalah kotoran manusia. Maka fa inna turaba lahu tahur. Maka tanah yang setelahnya itu yang akan menjadi penyucinya. Ini dalil tentang kotoran manusia itu najis. Kemudian yang ketiga, yang najis pula adalah madhi. Madhi adalah cairan putih bening, encer, lengket yang keluar ketika naik syahwat. Dia tidak menyembur dan tidak diiringi futur setelah keluar. Dan ini dialami oleh pria dan wanita. Dan madhi ini najis hukumnya. Hukumnya najis. Sebagaimana Ali bin Abi Thalib pernah mengatakan, kuntu rajulan madza'an. Kata Ali bin Abi Thalib, seorang khulafaur rasyidin yang wafat tahun 40 Hijriah di bulan Ramadan di Kufah, beliau mengatakan, kuntu rajulan madza'an. Aku adalah seorang yang biasa keluar madhi, yang sering keluar madhi. Wa kuntu astahyi an as'ala an-nabiyya sallallahu alaihi wasallam limakani banatihi. Dan aku malu bertanya kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam karena kedudukan putri beliau sebagai istriku. Kita tahu istrinya Ali adalah Fatimah radhiyallahu taala anha. Ali menikahi Fatimah di tahun 2 Hijriah ketika tahun 2 Hijriah itu. Setelah perang Badar. Maka karena posisi Fatimah, putrinya Nabi adalah istrinya Ali, maka Ali malu untuk menanyakan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Fa amartul Miqdad bin al-Aswad. Maka aku bertanya kepada Miqdad, aku minta kepada Miqdad bin al-Aswad,
fasa'alahu, agar dia menanyakan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, faqala yaghsilu dzakarahu wa yatawadda. Maka hendaknya dia cuci kemaluannya dan dia berwudu. Artinya ketika seorang itu keluar madhi, maka dia harus berwudu, dan itu sebagai dalil bahwa madhi itu najis. Taib. Kemudian yang keempat adalah wadi. Wadi adalah cairan bening yang agak kental yang keluar setelah buang air kecil. Jadi biasanya wadi itu keluar ketika seorang itu lelah. Ketika seorang lelah, ketika seorang kecapean, maka setelah buang air kecil ada cairan seperti madhi yang keluar setelah dia buang air kecil. Dan ini hukumnya juga najis. Sebagaimana Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menyebutkan dalam hadis Abdullah bin Abbas, al-maniyu wal wadiyu wal madhi. Mani, wadi, dan madhi. Ada tiga yang disebutkan oleh Nabi. Wa ammal mani fahuwa alladhi minhul ghuslu. Adapun mani itu yang menyebabkan seorang harus mandi. Keluarnya mani mengharuskan seorang mandi. Wa ammal wadi wal madhi. Adapun wadi dan madhi, faqala, maka Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ighsil dzakaraka au madzakiraka." Maka basuhlah kemaluanmu, wa tawadda wudu'aka lis-shalah. Kemudian berwudulah seperti wudumu untuk salat. Nabi menyebutkan antara wadi dengan madhi sama, yang menjadikan najis sehingga harus dibersihkan kemaluannya dan berwudu seperti wudu untuk salat ketika seorang akan melakukan ibadah, terutama ibadah salat. Kemudian yang kelima adalah darah haid. Ini juga najis. Sebagaimana hadis dari Asma binti Abu Bakar radhiyallahu taala anha, ia berkata, "Ja'at imra'atun an-nabiyya sallallahu alaihi wasallam." Ada seorang wanita yang datang kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, faqalat, dia mengatakan, "Ara'aita ihdana tahidu fi thawbi, kaifa tasna'u?" Kata wanita ini, dia datang kepada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, "Wahai Nabi, wahai Rasulullah, bagaimana pendapatmu kalau salah seorang di antara kami pakaiannya terkena darah haid? Wa kaifa tasna'u? Apa yang harus kami lakukan?" Qala, maka Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Tahuttuhu thumma taqrusuhu bil ma." Dia harus mengeriknya, dikerik haidnya itu, kemudian digosok-gosok dengan air. Wa tandahuhu, kemudian disiram dengan air, wa tusalli fihi, dan dia silakan sholat dengan pakaian tersebut. Artinya setelah dikerik, digosok, dibasuh, kemudian dijemur, ya setelah kering baru digunakan untuk sholat. Jadi yang kelima adalah darah haid ini najis. Kemudian yang keenam adalah darah yang mengalir. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Qul la ajidu fima uhiya ilayya muharraman." Katakanlah, tidak ada yang didapatkan, tidak ada yang aku dapatkan dalam kitabullah yang diwahyukan kepadaku sesuatu yang diharamkan illa ala ta'imin yat'amuhu, untuk dimakan bagi orang yang ingin makannya, illa an yakuna maitah, kecuali dia adalah bangkai yang pertama, au daman masfuhan, atau darah yang mengalir, au lahma khinzirin, atau daging babi, fa innahu rijzun, karena sungguhnya dia adalah rijz, dia adalah najis. Darah yang mengalir, daman masfuhan, yang dimaksudkan dalam ayat yang mulia ini, surat Al-An'am pada ayat yang ke-145, adalah darah yang mengalir ketika binatang darat disembelih. Jadi bukan semua darah. Tapi ketika seorang menyembelih binatang darat, kemudian darahnya mengalir, maka itu najis. Sebagaimana perkataan Syekh Abdurrahman bin Nasir As-Sa'di rahimahullahu ta'ala dalam kitabnya Taysirul Karimir Rahman fi Tafsir Kalamil Mannan, ketika menafsirkan surat Al-An'am pada ayat yang ke-145 ini, beliau mengatakan, daman masfuhan wa damul ladzi yakhruju minadz-dzabihati inda zakatiha. Yang dimaksud dengan daman masfuhan, yang dimaksud dengan darah yang mengalir, adalah darah yang keluar dari binatang
darat yang keluar atau yang darah itu keluar ketika binatang itu disembelih. Fa innahu damul ladzi yadurruhu ihtibasuhu fil badan. Yang darah itu jika tertahan di dalam tubuh binatang maka ini akan membahayakan. Fa idza kharaja minal badan zala dharara bil akli wal lahmi bil akli lahmi. Ketika darah itu sudah keluar maka daging itu menjadi halal untuk dikonsumsi. Wa mafhumun hadzal lafaz, dan dipahami dari lafaz ini anna ad-dama alladhi yabqa fil lahmi wal ghuruki ba'da dzabhi annahu halalun tahir. Sehingga dipahami dalam konteks ayat tadi, darah yang tersisa di daging, kemudian di leher, di urat-urat leher, maka setelah disembelih itu menjadi daging yang halal dan suci. Jadi misalnya ibu-ibu misalnya ikut misalnya melihat proses penyembelihan ayam, kemudian darahnya itu tersembur begitu ya, dan kena pakaian maka itu najis. Tapi ketika nanti sudah membeli ayam potong yang masih ada darahnya di leher, kemudian mungkin ada sedikit, maka itu suci. Karena yang najis hanyalah daman masfuhan. Daman itu darah yang mengalir. Yang dimaksud adalah darah yang mengalir ketika binatang darat itu disembelih. Tapi kemudian yang ketujuh, akhwati fillah, adalah kotoran hewan yang tidak halal dimakan dagingnya. Kotoran hewan yang tidak sedap ya, tapi hukumnya dia suci. Karena Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam pernah menyuruh seorang untuk meminum air kencing onta. Jadi pernah seorang itu sakit dan berobatnya itu dengan air kencing onta. Kalaulah air kencing onta itu najis maka tidak boleh dikonsumsi. Ya, ketika diperintahkan oleh Nabi dalam hadis Bukhari, maka itu menunjukkan bahwa binatang yang halal darahnya halal dimakan maka dia kotorannya tidak najis. Misalnya ayam, bebek dan semisalnya meskipun kotor tapi secara hukum fikih dia tidak najis. Tapi kemudian yang kedelapan adalah air liur anjing. Ya, sebagaimana disebutkan dalam hadis yang harus dicuci sebanyak 7 kali basuhan dan salah satunya menggunakan debu. Yang kesembilan adalah babi yang disebutkan dalam Al-Quran surat Al-An'am pada ayat 145 tadi. Dan yang ke-10 adalah bangkai. Apa itu bangkai? Bangkai adalah hewan yang mati tanpa disembelih secara syar'i. Maka itu adalah bangkai, dan bangkai ini najis secara ijma. Sebagaimana Rasulullah pernah bersabda, "Idza dzubihal ihabu faqad tahur." Apabila kulit bangkai telah disamak maka dia suci. Artinya ketika belum disamak berarti dia masih najis gitu. Misalnya ada ayam ya, kemudian ditabrak kendaraan ya, sampai mati maka dia bangkai karena dia tidak disembelih secara syar'i. Dan demikian yang lainnya. Termasuk bangkai pula adalah bagian yang dipotong dari hewan yang masih hidup. Sebagaimana sabda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, "Ma quti'a minal bahimah wa hiya hayya fa hiya maitah." Apa saja yang dipotong dari hewan yang masih hidup maka dia adalah bangkai. Misalnya ada kambing, kemudian dia kecelakaan begitu, kakinya lepas misalnya. Nah, kambingnya masih hidup, maka kakinya ini tidak boleh dikonsumsi karena bagian dari binatang yang masih hidup. Taib akhwati fillah rahimani wa rahimakumullah. Sebelum kita bacakan beberapa poin catatan sebagai penutup di sesi yang pertama ini, coba kita murojaah dulu. Ada 10 najis aini ya, berdasarkan dalil-dalil yang ada. Apa saja 10 najis itu? Silakan dibuka mikrofonnya. Najis dari manusia. Ya, yang pertama apa? Air seni manusia, Air seni manusia, masya Allah. Yang kedua, kotoran manusia, ya, Wadi, wadi, darah yang mengalir, darah yang mengalir, kotoran hewan kotoran makan daging, hewan yang tidak halal, Kotoran anjing, babi, bangkai, dan terakhir adalah bangkai. bangkai, Masya Allah. Masya Allah, mumtaz, luar biasa. Tapi akhwati fillah, sebelum kita buka sesi tanya jawab ya, silakan kalau ada yang mau ditanyakan terkait air dan najasat, coba kita tambahkan sedikit poin catatan, dan ini nggak ada di buku Antun, silakan ditulis oleh Antun dan semuanya. Yang pertama adalah sisa darah yang menempel pada daging,
tulang, leher binatang ya, maka setelah disembelih secara syar'i, maka ini adalah halal dan suci. Jadi ibu-ibu nggak perlu ragu, kalau beli ayam potong ada darahnya, setelah dia sudah mati, maka sudah disembelih secara syar'i, maka dia suci. Apa kata Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah ta'ala dalam Majmu' Fatawanya? Beliau mengatakan pendapat yang benar bahwa darah yang diharamkan oleh Allah adalah darah yang mengalir, daman masfuhan. Adapun sisa darah yang menempel pada daging, maka tidak ada satu dalil pun, tidak ada satu pun dari kalangan ulama yang mengharamkannya. Jadi jangan sampai ibu-ibu ketika beli ayam potong, apalagi sudah dimasak masih ada darahnya yang segar, maka itu halal dimakan. Jadi kembali lagi yang najis hanyalah daman masfuhan. Sehingga ketika seorang misalnya kena darah nyamuk, maka tidak najis. Taib. Kemudian yang berikutnya, darah manusia hukumnya suci. Ini pendapat Asy-Syaukani, Siddiq Khan, Syekh Muhammad Nasiruddin Al-Albani, dan juga pendapatnya Syekh Muhammad Ibnu Shalih Al-Utsaimin rahimahullahu ta'ala. Darah manusia suci. Dari mana dalilnya? Dalilnya adalah suatu ketika Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam itu pulang dari perang Dzatur Riqa, dan salah seorang sahabat waktu itu sempat menawan seorang wanita musyrik sebagai tawanan. Kemudian suaminya wanita ini bersumpah bahwa dia tidak akan kembali ke rumahnya sampai berhasil menumpahkan darah sahabat-sahabat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian ketika Rasulullah sudah sampai di sebuah tempat, maka beliau minta kepada para sahabat Muhajirin dan Ansor untuk berjaga-jaga di lereng gunung. Jadi sahabat yang lainnya istirahat, maka ada sahabat yang jaga kalau ada apa-apa, karena baru pulang dari perang. Nah ketika dua orang ini keluar, ya, sahabat Muhajirin dan Ansor keluar, maka karena mereka nunggu tidak ada kegiatan ya, maka salah seorang sahabat Ansor itu melakukan sholat ya, melakukan sholat malam. Dia sholat malam karena mengisi waktu. Kemudian datanglah suaminya wanita yang tadi ditawan, yang tadi wanita yang ditawan tadi, wanita musyrik yang ditawan oleh para sahabat. Maka di tengah kegelapan malam itu dia mengeluarkan busur panahnya. Dia mengeluarkan busur panahnya dan mengenai di sahabat Ansor yang sedang sholat tadi, sedang sholat malam, yang sedang berjaga tadi. Kemudian ketika itu dia sedang sholat dan sampai ada 3 panahan. Ada 3 panahan yang menancap di tubuhnya. Ketika dia ruku, dia sujud, ya, dia berusaha untuk bertahan. Kemudian akhirnya dicabutlah panah-panah itu. Jadi panah dicabut, kemudian dia bangunkan temannya yang sedang tidur. Jadi kan 2 orang tadi, ada Ansor, ada Muhajirin. Maka dibangunkan. Nah, ketika itu akhirnya lari si suami yang tadi istrinya ditawan itu. Dan ketika ditanya, kenapa engkau seperti ini ya, kok keluar darah banyak gitu. Dan dia tadi masih sholat gitu. Maka kata sahabat tadi, dia mengatakan, kalaulah aku tidak takut akan ada serangan yang menyerang Nabi dan para sahabatnya, maka tentu aku tidak akan membatalkan sholatku. Karena dia takut ada penyerangan, maka dibangunkan sahabatnya, dan kalau perlu dibangunkan sahabat yang lainnya. Yang menjadi dalil adalah, kalaulah darah itu najis. Kalaulah darah itu najis, maka mencabut panah sampai keluar darah itu membatalkan sholat. Apa kata Al-Hasan Al-Basri rahimahullah ta'ala, seorang tokoh tabi'in di Basrah yang wafat tahun 110 Hijriah. Beliau pernah mengatakan, "Mazalal muslimuna yusalluna fi jirahatihim." Kata Hasan Al-Basri rahimahullah ta'ala, kaum muslimin senantiasa mengerjakan salat sedangkan luka-luka mereka mengeluarkan darah. Artinya mereka salat sedangkan darah itu masih mengalir dari luka-luka mereka. Ini sebagai dalil bahwa darah manusia tidak najis. Kemudian yang berikutnya, badan anjing dan bulunya selain mulutnya itu suci. Yang najis adalah liurnya saja. Artinya otomatis mulutnya juga najis begitu. Adapun badannya dan bulunya itu suci, tidak najis. Sebagaimana perkataan dari Hamzah bin Abdullah dari bapaknya radhiyallahu ta'ala anhu, ia mengatakan, kanatil kilabu tabulu wa tuqbilu wa tudbiru fi masjidi fi zamani Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Anjing-anjing ya, dulu di zaman Nabi, kata beliau dalam hadis Bukhari ini, itu datang ya, pergi di dalam masjid ya pada masa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian kata beliau, falam yakunu
yarushuhu syai'an min dzalik. Dan mereka para sahabat itu tidak ada yang menyiram dari bekas tempat berdiamnya anjing tersebut. Ya, karena kalau bulunya itu najis maka harusnya disiram oleh para sahabat. Tapi ternyata tidak. Jadi yang najis hanyalah air liurnya saja. Kemudian yang berikutnya adalah dianjurkan untuk menyiram tempat diamnya ya. Ya, sebagaimana disebutkan dari hadis Maimunah, di rumahku ada seekor anjing kencing dan Nabi mengeluarkannya kemudian menyiram tempatnya dengan air. Ini hanya anjuran saja. Ketika ada tempat di situ ada anjing, maka disiram. Taib. Ada beberapa bangkai yang tidak najis ya. Tadi kita sebutkan bangkai itu najis, sesuatu yang mati bukan karena penyembelihan syar'i. Ada bangkai yang tidak najis, diantaranya adalah bangkai ikan dan belalang, kemudian bangkai hewan yang darahnya tidak mengalir, seperti bangkai lalat, bangkai lebah, semut, kutu. Ya, jadi semut misalnya masuk ke minuman, maka dia tidak najis meskipun bangkai karena darahnya tidak mengalir, terlalu kecil ya. Ya. Taib. Kemudian yang terakhir ya, tulang bangkai, tanduknya dan kukunya, rambut serta bulunya, maka ini adalah suci. Tulangnya bangkai, tanduk, bulu, kuku, rambut, maka ini suci. Sebagaimana Al-Imam Az-Zuhri ketika ditanya tentang bangkai seperti tulang gajah begitu, jadi tulang pada bangkai gajah, maka beliau mengatakan adraktu nasan min salafil ulama'i yamtashituna biha wa yudahhinuna fiha la yarawna fihi ba'san. Kami mendapati dulu para ulama-ulama salaf, kata Imam Zuhri, menggunakan bangkai, bagian dari bangkai gajah tadi sebagai sisir, sebagai minyak, dan mereka tidak mempermasalahkannya. Kata Hamad, gurunya Imam Al-Bukhari, pernah mengatakan la ba'sa birishil maitah. Tidak masalah pada bulu bangkai. Jadi bulu bangkai yang bulunya kemudian bulunya dimanfaatkan, maka ini boleh. Misalnya ada ayam mati kemudian bulunya diambil dibuat untuk sulak atau yang semisalnya, maka ini hukumnya suci. Tapi ini akhwati fillah rahimani wa rahimakumullah, sebagai kajian perdana di kesempatan kali ini. Masih ada waktu sampai jam 9. Kalau ada hal yang ingin didiskusikan, dipersilahkan. Dan dengan menyebutkan kota di mana antunna tinggal. Barakallahu fikunna. Ya, siap. Jazakumullah khairan. Silakan untuk sesi pertanyaan kali ini, maka akan dibagi menjadi dua tahapan, yaitu bergantian. Yang pertama diawali dari chat, raise hand dulu, baru dibacakan pertanyaan dari chat. Ya, ini sudah ada Ibu Dewi dari Bekasi. Silakan Ibu Dewi dari Bekasi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ustaz. Waalaikumsalam Semoga warahmatullahi Ustaz wabarakatuh. senantiasa dirahmati Allah Subhanahu wa taala, keluarga Ustaz dan juga kita semua yang ada di sini. Amin wa iyyakum, masyaallah. Silakan Bu. Ustaz, saya pernah ditegur seorang teman. Waktu itu dia melihat saya pas lagi di rumah, saya mencuci pakaian. Jadi pakaian itu sudah jadi kebiasaan saya. Kalau mencuci itu malam saya masukin ke mesin cuci, kebetulan mesin cucinya otomatis. Jadi saya tinggal tidur dan paginya baru saya jemur. Iya. Nah, teman tersebut menegur saya bahwa air yang ada di mesin cuci itu tidak bisa mencucikan najis yang mungkin saja melekat pada pakaian yang dicuci. Dan saya sempat berdebat sama dia. Saya bilang air di mesin cuci kan mengalir dia dari keran terus ke mesin cuci dan kemudian dia berganti beberapa kali. Iya. Namun dia kekeh bahwa jumlah air untuk mensucikan pakaian itu dalam ukuran-ukuran tertentu, begitu dia waktu itu menyebutkan, tapi tidak jelas juga dalilnya. Jadi ya saya sampai sekarang masih tetap menjalankan kebiasaan saya mencuci seperti itu. Iya. Karena dia tidak menyebutkan dalil yang jelas. Jadi bagaimana menurut Ustadz, apakah saya salah ataukah saya benar? Adakah dalil yang mengatakan mencuci itu harus dengan air dalam ukuran tertentu dan
tidak boleh di mesin cuci seperti itu. Iya, Syukran jawabannya Masya Allah. sebelumnya Ustadz. Iya, dari Bu Dewi di mana tadi? Di Bekasi Oh, di Ustadz. Bekasi. Tapi Masya Allah, pertanyaan sangat luar biasa dari Bu Dewi ya, sebagai pembuka diskusi pada kesempatan malam hari ini tentang apakah suci atau mensucikan ya, mencuci pakaian dengan mesin cuci. Iya, memang di sana ya, tidak kita pungkiri ya, bahwa disiplin ilmu yang banyak khilafnya itu adalah fikih. Jadi tidaklah ada satu disiplin ilmu dalam Islam kecuali ada khilaf. Ada perbedaan pendapat di kalangan para pakar di bidang itu. Dan bidang yang paling banyak khilafnya itu fikih. Jadi fikih itu bidang yang paling banyak karena dia menentukan hukum. Dan kita tidak memungkiri memang ada pendapat-pendapat yang menyatakan harus 2 kulah ya, harus ukuran sekian kali sekian, maka itu dikatakan suci dan seterusnya. Tapi kembali lagi bahwa kita beragama harus berdasarkan dalil dengan Al-Quran dan As-Sunnah di atas pemahaman para salaf. Sehingga ketika ada khilaf kita kembalikan apakah ada dalil dalam Al-Quran, dalam As-Sunnah, serta ulama-ulama salaf yang seperti itu. Secara sederhana memang kembali lagi kita tidak pungkiri ada pendapat itu Bu yang menyatakan harus dengan syarat-syarat tertentu. Tetapi kami lebih cenderung wallahu taala alam selama air itu suci kemudian tidak bercampur jadi satu dengan najis ya, karena kita tahu mekanisme mesin cuci kan mengalir ya seperti yang jenengan sampaikan tadi, maka dia suci dan mensucikan. Suci dan mensucikan maka silakan diabaikan saja dan terus atau tetap menggunakan mesin cuci itu sebagai pembersih atau sarana untuk membersihkan pakaian yang terkena najis ya. Wallahu taala a'lam. Silakan yang lainnya. Pertanyaan lewat chat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga Enggak masuk soalnya. dan keberkahan terlimpah kepada Ustadz dan keluarga. Mau tanya Soalnya enggak masuk. termasuk cairan apa yang cairan itu suatu waktu bisa keluar tanpa bisa dikontrol keluarnya, bahkan ketika sholat juga. Menurut istilah umum adalah keputihan. Jika agak capek keluar agak banyak, bukan setelah kencing. Apakah najis juga? Dan jika keluar apakah sholat dibatalkan? Bisa keluar cairan. Tapi Masya Allah, ada pertanyaan sangat bagus ya. Dari kota mana ini pertanyaannya? Pertanyaan di chat tentang keputihan. Dari Ummu Ammar, Jakarta. Oh, Masya Allah. Siap, jadi ada pertanyaan dari Ummu Ammar ya di Jakarta tentang keputihan. Bagaimana hukumnya? Keputihan ini ya, akhwati fillah rahimani wa rahimakumullah, secara ringkas, dia ini suci tetapi ketika keluar membatalkan wudhu. Kenapa dia suci? Karena tidak masuk 10 bagian yang najis. Tadi kita sudah sampaikan, kita tidak bisa mengatakan sesuatu najis kecuali berdasarkan dalil. Dan tidak ada satu dalil pun yang mengatakan bahwa keputihan itu najis. Tetapi ketika dia keluar maka wudhu batal. Karena wudhu itu diantara pembatalnya adalah sesuatu yang keluar dari 2 jalan. Dari jalan depan maupun dari jalan belakang. Baik itu berupa cairan, berupa padat, atau bahkan angin, maka dia membatalkan. Sehingga bagaimana wanita yang mengalami keputihan, maka dia suci ya. Misalnya terkena pakaian, maka suci pakaiannya. Tapi saat keluar, maka wudhunya batal. Kalau dia sholat, maka otomatis sholatnya juga harus diulang kembali. Ya, wallahu ta'ala alam. Nah, untuk pertanyaan berikutnya yang sudah resen adalah Ummu Nanda dari Ponorogo. Silahkan dibuka. Jazakillah khair, Ustazah. Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Bu dari Ponorogo. Iya, izin bertanya. Ini masalah najis tentang badan anjing dan bulunya tidak najis, Ustaz. Apabila kita menyentuh ataupun kena bulunya, apakah harus dibersihkan dengan 7 kali basuhan? Apa cukup disiram, Ustaz? Iya. Baik, Masya Cukup di Allah. situ saja. Ya. Baik, Masya Allah. Jazakallah khair, Ustaz. Jazakumullah khairan. Luar biasa pertanyaan dari Ponorogo ya. Iya, jadi bagaimana tentang bulu anjing ya, badan anjing ketika mengenai badan atau pakaian, apakah perlu dibasuh dengan 7 kali basuhan yang salah satunya adalah dengan pasir. Insya Allah akan kita bahas pada pertemuan yang akan datang untuk teknisnya. Maka yang tepat adalah ketika tidak kena liurnya atau mulutnya, maka dia tidak najis. Bahkan dulu di kalangan para sahabat ya, bahkan para salaf, mereka ini biasa berburu dengan menggunakan anjing.
Ya, di antara fikih ada fikih tentang berburu. Itu salah satunya ya, salah satu kriteria anjing yang bisa digunakan untuk berburu adalah anjing yang pintar. Itu anjing yang ketika diperintahkan itu berangkat, ketika dia disuruh berhenti, berhenti. Anjing yang terlatih begitu. Dan anjing yang terlatih ini menjadikan buruannya halal. Meskipun dia menggigit banyak bagian, maka gigitan itu dihukumi sebagai sesuatu yang suci. Sebagaimana kaidah fikih, al-masyaqqatu tajlibut taisir. Kesulitan menuntut adanya kemudahan. Karena tidak mungkin ya anjing itu sekali gigit langsung mati mangsanya. Kadang dia beberapa kali gigit padahal gigitannya atau liurnya itu najis, maka ulama mengambil sebuah kaidah kesulitan menuntut adanya kemudahan. Kaitannya dengan pertanyaan bahwa dulu ya para sahabat itu menggunakan sebagai alat berburu ya. Artinya ketika itu bersentuhan ya otomatis begitu. Maka selain mulutnya atau liurnya hukumnya adalah suci. Anjing ya. Pakaian terkena liur anjing, sebagian ulama menyatakan kalau itu bukan bejana maka tidak perlu dicuci dengan 7. Tapi yang jelas selain air liurnya maka dia tidak najis. Wallahu taala a'lam. Silakan yang lainnya. Untuk pertanyaan berikutnya dari Ummu Nafilah Situbondo. Menurut pendapat siapakah najis terbagi menjadi 3 ringan, sedang, dan berat? Baik, Masya Allah, ada pertanyaan sangat bagus dari Situbondo ya tentang pembagian najis. Ya, wallahu ta'ala alam, yang kami pahami, yang kami ketahui sependek yang kami tahu, ulama-ulama Syafi'i itu membagi najis dalam 3 pembagian. Ada najis yang mukhaffafah, yang ringan, ada najis yang mutawasithah, yang pertengahan, dan ada najis yang mughaladhah, najis yang besar. Kenapa dibagi seperti ini? Untuk menentukan bagaimana toharohnya nanti. Karena nanti akhwati fillah, cara menyucikan madi itu tidak harus disiram, tapi cukup dengan diperciki saja. Kenapa? Karena dia mukhaffafah, najis yang ringan. Kalau yang standar, yang disiram. Adapun yang mughaladhah seperti tadi, wadah yang terkena air liur anjing, maka dia harus mughaladhah dengan 7 kali basuhan. Jadi ada ulama yang membagi najis menjadi 3 tadi, yang ringan, yang sedang, dan yang berat. Tapi secara umum, benda najis hanya ada 10 yang disebutkan berdasarkan dalil tadi. Wallahu ta'ala alam. Silakan yang lainnya. Berikutnya yang raise hand yaitu Ibu Hendrika Permatasari. Tadi ini belum disebutkan asalnya dari mana. Silahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Bu, dari mana Bu? Hendrika Permatasari, berasal dari Tangerang. Masya Allah, dari Tangerang. Silakan Bu. Mau menanyakan Ustadz masalah keputihan tadi, karena sering mengalami sepekan setelah haid itu keluar cairan lebih sering Ustadz. Misalnya udah dibersihkan keluar lagi gitu Ustadz. Udah dibersihkan keluar lagi, itu bagaimana wudhunya dan sholatnya Ustadz? Apakah saya harus wudhu terus berulang-ulang? Iya. Mohon penjelasannya Ustadz. Tapi sudah Jazakallah. suci ya Bu? Setelah suci ya, dari berhenti haid kemudian keluar itu ya? Iya, sepekan setelah haid, Ustadz. Sepekan setelah haid. Taib, Masya Allah. Baik, pertanyaan sangat bagus dari Ibu di Tangerang ya, Masya Allah, tentang keputihan yang keluar sepekan setelah haid itu bagaimana hukumnya. Secara umum, akhwati fillah rahimani wa rahimakumullah, keputihan itu suci hukumnya. Kenapa suci? Karena tidak ada dalil yang menyebutkan dia najis. Tidak masuk dalam 10 najis ainiyah. Hukumnya suci. Tetapi kembali lagi, karena dia keluar dari farji, dari kemaluan, maka dia bisa membatalkan wudhu. Karena wudhu itu akan batal, salah satunya karena ada sesuatu yang keluar dari jalan depan atau jalan belakang. Maka dia bisa batal wudhunya. Terus bagaimana seandainya itu keluarnya adalah sering ya, banyak, misal saja ya, kita tidak tahu kondisinya, maka bisa dengan cara atau dikiaskan dengan salisul baul, orang yang beser ya. Tidak ada orang yang punya penyakit beser, maka caranya gimana ya? Dia pakai pembalut, kemudian dia tetap melakukan sholat dengan menggunakan pembalut itu. Tapi kalau sudah sampai level yang banyak ya, kalau tidak ya tetap dibersihkan,
bersihkan kemudian wudhu lagi. Atau seandainya tidak bersihkan, maka dia langsung wudhu lagi karena wudhunya yang batal, adapun keputihannya tidak najis. Wallahu ta'ala. Silakan yang lainnya. Berikutnya pertanyaan di chat dari Ibu Eni. Ini belum ada asal katanya, agak mirip pertanyaannya dengan yang tadi ya, dibacakan juga ya. Bagaimana dengan anjing yang punya kebiasaannya menjilati badannya? Iya, baik, Masya Allah, pertanyaan sangat bagus ya. Mungkin kalau bisa kedepannya diberi kota ya, supaya kita tahu dari mana asalnya. Iya, jadi bagaimana kalau anjing itu suka menjilati badannya begitu? Ya, kita katakan bahwa nahkumu bidzawahir laisa bisarair. Ketika kita tahu bahwa badannya mulutnya menjilat ke badan, maka ya bagian itu terkena najis begitu. Tapi ketika tidak, maka hukum asalnya dia suci, selain liurnya saja. Dan itu sangat sulit sebenarnya untuk dihindari ya, ketika seorang itu punya anjing ya, karena ada kebutuhan misalnya untuk berburu, untuk menjaga sawah ya zaman dulu, maka ini tidak bisa dihindari. Intinya yang kena bagian liur maka dia najis ya. Kemudian kalau yang tidak maka dia adalah bagian yang suci. Wallahu ta'ala a'lam. Ya, silakan yang lainnya. Berikutnya untuk yang resen, Ibu Naia Nabila Az-Zahra. Silakan. Naam, Assalamualaikum Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dari mana, Bu? Ya, Ana dari Bandar Lampung, Ustadz. Masya Allah, dari Bandar Lampung. Silakan, Bu. Ustadz, bagaimana hukumnya kalau misalkan ada, mungkin ini faktor karena umurnya atau penyakit juga, Ustadz. Jadi beliau tuh setiap setelah habis wudhu gitu, terus buang angin, tapi itu tuh sering Ustadz. Jadi nanti ketika dia buang angin, dia wudhu lagi, terus nggak selang dari berapa lama, terus dia buang angin lagi, itu seperti bagaimana Ustadz? Apakah ada pemakluman untuk dia atau bagaimana Ustadz? Iya, Masya Allah. Taib, mungkin karena faktor usia ya, jadi yang sudah lanjut ya, kadang kan kondisi fisiknya tidak seperti pada masa muda. Bagaimana tentang masalah ini? Ya, dia usahakan ketika mendekati sholat itu wudhunya dijaga. Kan sholat itu ya insya Allah kan rata-rata 5 menit ya. Jadi silakan dia wudhu, kemudian nanti sholat 5 menitan. Nah, setelah itu misalnya dia buang angin, maka tidak mengapa. Adapun ketika dalam sholat membuang angin, maka batal sholatnya. Tidak bisa karena salah satu yang merusak wudhu adalah keluaran sesuatu dari dua jalan, depan dan belakang. Baik itu angin, cairan maupun padat. Ketika wudhunya batal, maka sholatnya batal. Jadi salah satu triknya adalah ya wudhunya diulang ketika menjelang sholat saja. Apabila ragu, Bu, seandainya ragu nih, misalnya karena sudah usia juga, tadi wudhuku batal atau tidak ya, misalnya begitu. Karena sudah sering buang angin gitu, ragu apakah tadi ini batal atau tidak nih wudhu yang ba'da maghrib begitu. Maka kita katakan al-yakinu la yazulu bisyak. Keyakinan tidak bisa digeser dengan keraguan-raguan. Karena wudhunya sudah yakin, sedangkan batalnya ragu, maka yang dimenangkan adalah yang yakin, yaitu dia masih punya wudhu. Jadi kalau misalnya ragu, maka tetap harus yakin wudhunya belum batal. Sampai kapan? Ya sampai dia ingat bahwa dia benar-benar sudah batal. Gitu. Itu mungkin bisa digunakan. Jadi ketika sudah sepuh jangan dipaksa. Ini tadi sudah batal belum wudhunya? Nggak usah. Kalau memang tidak yakin dengan batalnya wudhu, maka hukum asalnya masih punya wudhu. Al-yakinu la yazulu bisyak. Wallahu ta'ala. Silakan yang lainnya. Mungkin yang terakhir ini ya. Ya. Untuk berikutnya lewat chat dari Ibu Rina Firdaus dari Probolinggo. Assalamualaikum Ustadz, mau tanya gimana hukumnya memakai parfum yang ada campuran alkoholnya, apakah termasuk najis? Iya, taib, Masya Allah. Tentang alkohol ya, apakah itu najis atau tidak begitu ya. Tapi pertanyaan sangat bagus sebagai penutup dari kajian kita pada kesempatan kali ini. Alkohol ya, atau khomer itu hukumnya suci. Ini pendapat dari Rabi'ah, Al-Laits, Al-Muzani, Asy-Syaukani,
As-San'ani, Ahmad Syakir, dan Syekh Muhammad Nasiruddin Al-Albani rahimahullah ta'ala. Jadi alkohol atau khamr itu hukumnya suci, meskipun dia haram untuk dikonsumsi. Pembahasan kita kan suci atau tidak gitu. Dari mana dalilnya? Dalilnya adalah dari hadis Anas bin Malik radhiyallahu ta'ala dalam Sahih Muslim. Anas pernah mengatakan, "Idza munada yunadi ala innal khamra qad hurimat." Qala fajartu fi sakakil Madinah. Kata Anas bin Malik, kita tahu bahwasanya khamr itu diharamkan dengan 3 tahapan. Ketika sudah pada puncaknya khamr itu diharamkan, maka kata Anas bin Malik, ada orang yang mengumumkan bahwasanya khamr telah diharamkan. Maka fajartu fi sakakil Madinah. Maka kami pun menumpahkan khamr-khamr itu di jalan-jalan di kota Madinah. Karena sudah khamr maka dituangkan oleh mereka. Mana sih pendalilannya? Pendalilannya adalah seandainya khamr itu najis, maka Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam akan memerintahkan air yang ada atau tanah yang terkena air khamr tadi itu untuk disiram. Sebagaimana dalam cerita orang Badui yang kencing di masjid, maka ketika dia selesai kencing, Rasulullah minta setimba air untuk disiramkan. Tapi tidak ada riwayat Rasulullah minta untuk menyiram tanah yang terkena khamr tadi itu. Intinya, khamr tidak najis. Sehingga ada sebuah kaidah ya, dalam masalah ini, sesuatu yang haram belum tentu najis, tapi sesuatu yang najis pasti haram untuk dikonsumsi. Sesuatu yang haram seperti khamr belum tentu dia najis. Dia haram tapi tidak najis. Tapi sesuatu yang najis sudah pasti haram untuk dikonsumsi. Ini akhwati fillah rahimani wa rahimakumullah yang bisa kita bahas pada kesempatan kali ini. Semoga kita bisa melanjutkan pada pertemuan sebelumnya. Kita akhiri subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.